kanan atas. Ada. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya, yang dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas, Ridwan, silahkan dipimpin. Baik, Bu. Baik kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bisa kita lo masuk Ocean jam 11. Kita anu saja apa-apa yang mau diberikan. Kalau misalnya cepat selesai saya punya ini kan saya sementara mengajar PPG. Ya Pak. Lebih cepat gitu Pak ya? Enggak, Bu Resi lanjut aja. Ya. Yap. Ya baiklah kalau sudah berdoa. Ibu, apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Ya anak-anak. Kemarin ketemu saya Bu Resi di pasar ya. Iya, Ibu lagi belanja itu nak. Ya, apa namanya? Masih semangat? Semangat Ibu. Ya, mana semangatnya? Semangat Bu. Ini semangat. Semangat. Pak Tamrin lebih semangat Bu. Nah, sebelum kita mulai, tadi absensi dulu ya. Ada yang tidak masuk? Kayaknya masuk semua, Bu. Masuk, Bu. Masuk semua ya? Ya, Bu. Iya, Bu. Kalau masuk semua, alhamdulillah berarti kita sudah siap memulai pelajaran hari ini ya dengan baik. Kemudian coba si Tamrin tegak dulu. Ngapa pakaiannya itu masih di luar ya? Iya Bu, ya saya masukkan Bu. Lupa Bu, lupa, maaf Bu, lupa. Ya, Memang Bu, Masukkan baju Bu. biasanya Bu lupa terus. Rapi ya Pak ya. Masukkan baju Bu. Ya, tidak boleh ada yang tidak rapi. Jadi kita sebelum mulai pelajaran kita harus selalu rapi dan pelajaran. Nah, selanjutnya di sini Ibu ada gambar ya, ada gambar. Di mana gambar tersebut silakan diperhatikan dulu. Ini gambar apa anak-anak? Belum terlihat, Bu. Gambar yang mana, Bu? Belum terlihat ya? Belum, Bu. Belum Bu. Ini sudah share screen. Iya, masih proses mungkin Ibu. Udah Bu. Sudah terlihat Bu. Gambar apa itu? Berantem ya Bu. Gambar Itu orang sedang berkelahi, kayaknya Bu. Tamrin mungkin, Bu. Iya kemarin Iya. itu Pak Tamrin sama Pak Ridwan jangan-jangan itu. Iya, kejar-kejaran kemarin Bu. Adalah gambar sedang mengalami apa ini? Apa kerjasama atau pertentangan ini berupanya? Ini pertentangan Bu. Pertentangan Bu, karena kemarin Pak Tamrin ngambil pulpen saya Bu, jadi kami kejar-kejaran Bu. Padahal itu pulpen saya loh Pak. Iya, aduh. Ini Tamrin ini. Ya, baiklah anak-anak, karena itu sudah ada bentuk ini adalah kalau seperti ini interaksi sosial, ya. Nah, di mana masalah yang kamu alami di sini itu adalah yang menjadi inti yang diperdebatkan di dalam masalah yang terjadi di sini, di mana itu adalah bentuk dari interaksi sosial. Nah, sebelum Ibu terlalu jauh masuk ke materi, Ibu share dulu tentang kok share screen-nya ada ya. Oh, stop dulu ya. Ya, share screen tentang materinya dan tujuan pembelajarannya.
Nah, ini bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, di mana bentuk-bentuk interaksi sosial ini seperti yang dilihat tadi ya. Ini sebelumnya ini yang disosiatif dan yang ini asosiatif. Nanti kita bahas bersama ya. Ibu jelaskan dulu tujuan pembelajarannya, yaitu 1, peserta didik mampu menganalisis bentuk interaksi sosial asosiatif terhadap kehidupan ekonomi dan masyarakat dengan tepat. 2, peserta didik mampu menganalisis bentuk interaksi sosial disosiatif terhadap kehidupan ekonomi masyarakat dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis hubungan bentuk-bentuk interaksi sosial terhadap kehidupan ekonomi masyarakat dengan tepat. Yang keempat, peserta didik mampu menganalisis lembaga pendidikan terhadap kehidupan sosial di masyarakat dengan tepat. 5, peserta didik mampu menyajikan laporan hasil diskusi interaksi sosial lembaga keluarga terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Dan yang keenam, peserta didik mampu menyajikan laporan hasil diskusi dengan bentuk interaksi sosial lembaga pendidikan terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Nah, di mana kegiatan pembelajarannya disajikan gambar, amati, dan tulis hal yang ingin diketahui dalam bentuk pertanyaan. Di mana gambarnya nanti ada ya, teknik penilaiannya dilakukan dengan tes tertulis, penilaian keaktifan dalam pembelajaran, penilaian diskusi kelompok, dan penyajian diskusi. Nah, kemarin kita sudah mempelajari pelajaran yang minggu lalu itu, yaitu tentang apa anak-anak? Ingat? Ya, Ibu tentang materi ini Bu yang kemarin jelaskan. Ya, pre-memory ya. Ya, betul sekali. Kemarin tentang syarat-syarat interaksi sosial. Dan Bu. kita masuk dengan bentuk-bentuk dari interaksi sosial tersebut. Ya, sebelum kita mulai di kegiatan inti ini, Ibu membagikan kelompok sesuai dengan yang pembagian kemarin, yaitu kita ada 4 kelompok. Kelompok pertama itu sudah kita bagikan kemarin, Ibu interaksi sosial, yaitu diketuai Cici. Kelompok 2 namanya disosiatif, Hasni. Kelompok 3 asosiatif, Ina. Dan yang kelompok 4 itu tentang bentuk-bentuk interaksi sosial, namanya ya, salah sebut Ibu, itu Juju. Nah, kemudian kita berdiskusi ya. Silahkan lihat LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi dan tolong dikerjakan dengan secara baik. Setelah tadi kan sudah dicatat apa yang ada di dalam yang Ibu tampilkan tadi. Silakan didiskusikan hasilnya, didiskusikan hasil kelompoknya nanti akan dipresentasikan. Ibu beri waktu ya. Ya, Bu. Nah, sementara Ibu beri waktu, coba Tamrin mengapa tidak fokus dengan yang dikerjakan? Ya Bu, ada binatang itu, ada kambing yang lewat tuh Bu. Oh, jangan dilihat, kalau kambing lewat biarlah dia berjalan. Ya. Jadi kita tutup pintu dulu. Tamrin, tutup pintu dulu biar tidak ada yang lewat kita lihat ya. Nanti ada jajanan yang lewat kita lihat juga, nanti lapar gitu. Tidak boleh lebarin nasi. Ya, baiklah. Yang lain, kelompoknya harus bekerja sama ya, saling membantu dan tidak boleh hanya pasif. Cici gimana? Ada kendala? Alhamdulillah lancar, Bu. Alhamdulillah.
Berarti sudah memahami ya apa yang tadi tentang dijelaskan tadi ya. Iya, Bu. Kelompok Hasni gimana? Hasni, Bu, keluar ya? sementara di kerja, Bu. Ya. Di mana tadi Ibu ulangi lagi ya. Pertama itu bagaimana proses interaksi sosial asosiatif di masyarakat, kemudian bagaimana terjadinya interaksi sosial disosiatif di masyarakat, dan bagaimana pengaruh interaksi sosial disosiatif terhadap kehidupan ekonomi di masyarakat. Sesuai dengan kelompoknya, dan sudah Ibu juga bagikan LKPD-nya. Di LKPD tersebut juga sudah Ibu tuliskan apa-apa yang harus dikerjakan dan yang perlu didiskusikan. Sudah ya? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, silakan dipresentasikan. Kelompok pertama itu Belum, Bu. Ini selalu colek-colek, Bu, di belakang ini. siapa yang colek-colek itu? Itu, Bu. Ridwan itu, Bu. Ridwan, Bu, selalu colek-colek. Enggak, Bu, saya yang kerja saya ini, Bu. Colek, Ridwan. Enggak, Bu. Enggak sengaja tadi, Bu. Iya, kalau tidak sengaja nggak apa-apa ya, tapi kalau disengaja itu sudah melanggar ya. Iya, Bu, maaf, Bu. Ya, namanya colek-colek itu, Bu, tidak ada istilah tidak disengaja, Bu. Itu Iya, tadi Bu. saya mau apanya, Bu? Aduh. Dia mau ada diskusi, mungkin Ridwan mau ada diskusi biar lebih nyambung lagi, biar lebih aktif lagi. Iya, Sini, saya Ridwan. ada Sini, yang di mau saya depannya tanyakan. saya. Iya, Ibu. Selagi Jangan colek-colek. selagi colek-coleknya biasa saja, itu tidak apa-apa ya. Iya, Bu. Ya. Gimana? Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah semua? Sudah, Bu. Sudah ya? Ya. Sekarang coba dipresentasikan kelompok 1, yaitu Cici. Kepada Cici dipersilakan. Iya, Bu. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Assalamualaikum, kawan-kawan semua. Waalaikumsalam. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, kawan-kawan. Nah, jadi inilah hasil kerja kami atas partisipasi kawan semua. Saya ucapkan terima kasih. Makasih, Bu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kelompok 2, silahkan Hasni. Sudah tadi Hasni? Ya, sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Demikianlah hasil diskusi kami, presentasi dari hasil diskusi kami, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah cukup baik ya, bagus sekali hasil dari diskusinya. Kelompok 3, silahkan Inna. Ya, terima kasih, Bu. Nah, ini hasil diskusi kami. Ya. Nah, demikianlah hasil presentasi kami, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Inna telah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, di mana ada yang ingin ditanggapi dari kelompok lain? Saya, Bu, Silakan. menambah, tadi saya sudah mendengar apa yang dipresentasikan oleh teman di kelompok 1 tadi. Saya cuma menambahkan bahwa sebenarnya saya sepakat, cuma ada hal tertentu yang belum disampaikan. Contohnya seperti ini, dan contoh kasusnya seperti ini. Demikian dari saya, waktu saya kembalikan pada Ibu. Ya, bagus sekali ya. Berarti dari tadi Tamrin ini memperhatikan dengan jelas apa yang Ibu sudah sampaikan. Kita beri apresiasi dulu ya, A+ kepada Tamrin. Selanjutnya kelompok 4, yaitu Juju. Ya, siap, Bu. Terima kasih, Primemori, Bu.
Ya, terima kasih kepada kelompok 4, Juju yang telah mempersiapkan hasil diskusinya. Yang kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Kami, Bu. Silahkan. Ini Bu, tadi kelompok 4 masih apa Bu? Ada yang kurang jelas kami rasa penyampaian yang pertama Bu. Yang penyampaian pertama tadi ya? Iya Bu. Silahkan diulang lagi kelompok 4 atau kawannya Juju. Jangan Juju terus yang memprestasikan, kan banyak itu ada 4 orang. Jadi silakan Zahra. Ya Bu, Iya. sudah Bu tadi Bu, dijelaskan Ya. sama teman Bu. Terima kasih Zahra. Ya, ada lagi yang ingin menanggapi? Cukup saya, Bu. Ya, kalau cukup berarti sudah selesai kegiatan diskusi kita, yaitu tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Baiklah, kita akan menyimpulkan bersama-sama tentang materi dan diskusi yang telah kita laksanakan pada hari ini, di mana tentang interaksi sosial. Interaksi sosial asosiatif. Nah, di sini interaksi sosial asosiatif itu yang berbentuk untuk mencapai tujuan bersama ya. Jadi itu adalah merupakan suatu usaha bersama antar individu, antar kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya tadi seperti kerjasama, akomodasi, asimilasi. Itu bentuk-bentuk kerjasama. Kemudian interaksi sosial disosiatif itu mengarah ke bentuk perpecahan atau meregangkan solidaritas. Gimana yang lain? Siapa? Juju? Gimana? Ya Bu, siap Bu. Interaksi sosial tadi asosiatif yang bagaimana dan yang disosiatif bagaimana? Baik Bu, interaksi sosial asosiatif itu menurut saya adalah pre-memory. Terima kasih. Yes, bagus sekali ya. Itu jadi kita simpulkan lagi, Ibu ulangi sekali lagi biar lebih memahami pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang bentuk-bentuk sosial asosiatif, di mana ini merupakan berbentuk ke arah kerjasama, kemudian disosiatif itu membentuk ke arah perpecahan. Nah, itu inti dari permasalahan yang kita dapat tadi, ya, di mana bentuk-bentuk disosiatif itu seperti persaingan, kontravensi, dan pertentangan. Nah, yang Mau tanya, Bu. Apa? Mau tanya. Ya, Bu. Ya. Kalau contoh persaingan itu yang bagaimana ya, Bu? Nah, contoh persaingan itu ada yang tahu? Ya, apa? Saya, Bu. Coba, Tamrin. Contohnya kan ada persaingan itu kan kalau dipahami dari saya, persaingan itu adalah adanya dua pihak yang saling memperebutkan sesuatu untuk kepentingannya sendiri. Contohnya kayak persaingan tuh saya ingin mendapatkan kelapa yang jatuh di sana, teman juga ingin mendapatkan kelapa yang jatuh di sana, kita berebutan untuk ambil sehingga saya ada yang lebih duluan. Seperti itu persaingannya, Bu. Bagus. Ya, bagus sekali ya. Ada yang lain lagi? Saya Bu. Coba. Saya Bu. Iya Bu. Menurut saya kalau persaingan itu nanti bisa menimbulkan hasil yang positif. Kalau misalnya contohnya nih, saya biasanya saingan sama Pak Tamrin ranking 1 di kelas. Nah, juga ada nanti Bu persaingan yang tidak sehat tuh, tadi bersaing untuk mendapatkan pulpen, itu rebutan pulpen tadi Bu. Nah, itu tidak sehat itu Bu. Nah, itu ya betul sekali. Yang namanya persaingan itu tentu ada tidak sehatnya di dalamnya, tetapi tidak sehatnya masih bisa dipahami ya, bisa digarisbawahi bahwa itu tidak menimbulkan perpecahan apabila terjadi di dalam kelas, misalnya dengan teman sendiri ya, apabila bisa dikomunikasikan dengan baik. Ya, siap Bu. Ya. Nah, itu bentuknya persaingan tadi, yang dimana biasanya kalau kita ngambil di kelas itu
ranking 1 ya, persaingan memperebutkan peringkat pertama. Nah, di sana terjadinya yang kedua itu terjadinya interaksi sosial disosiatif di masyarakat tadi. Nah, ini siapa yang bisa menjawab lagi? Bisa yang menyimpulkan, bukan menjawab ya, salah Ibu, menyimpulkan bagaimana terjadinya interaksi sosial disosiatif di masyarakat? Neprit tuh Bu, diam-diam baik Bu. Yang diam-diam, Neprit. Biasanya diam itu dia tahu, cuma dia menunggu saja itu, Bu. Ya, bagus ya Nepritnya. Mana Pak Nepritnya? Ada Bu. Ada? Iya. Apa Ibu nggak kedengaran ya? Atau Ibu ini sudah kurang pendengarannya? Tadi tidak ada suaranya kayaknya. Saya sedikit menambahkan tadi sama teman Jujuk tadi, Bu. Oh, sudah diwakilkan. Iya. Nah, Ibu sudah kena pendengarannya ya, karena tidak mendengar apa yang dikatakan atau disampaikan tadi. Ya, baiklah. Proses terjadinya interaksi sosial itu adalah disosiatif itu akibat terjadinya perbedaan seperti yang Ibu katakan tadi ya. Itu sudah jelas tadi ya, di mana ada persaingan tadi. Yang selanjutnya itu pengaruh interaksi sosial disosiatif terhadap kehidupan ekonomi di masyarakat. Itu terjadinya salah satu di bidang ekonomi ya, kita tekankan, nah kita garis bawahi itu adalah ekonomi, bahwa bidang yang paling penting dalam kehidupan masyarakat itu berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Interaksinya seperti kegiatan produksi, distribusi, konsumsi ya. Dengan adanya interaksi sosial, maka kegiatan-kegiatan ekonomi tersebut dapat berjalan dengan lancar. Nah, itu interaksi sosial yang kita bahas hari ini. Nah, itu kesimpulannya ya. Sebelum itu sudah Ibu bagikan tadi post-testnya, dan setelah kita post-test tadi, silahkan diisi nanti ya anak-anak ya. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita mengakhiri? Yang kurang dipahami? Sudah semua ya? Sudah paham semua ya? Sudah, Bu. Alhamdulillah kalau sudah paham semua. Nah, ini kita tentunya ada kelebihan dan kekurangan atas kegiatan pembelajaran yang kita lakukan sekarang ini, di mana kelebihannya itu kita mengerti contoh bentuk-bentuk interaksi sosial, asosiatif dan disosiatif. Kemudian kekurangannya itu adalah kita sudah tahu disosiatif itu bentuk pertentangan, maka jangan kita lakukan gitu ya. Nah, selanjutnya Ibu memberikan pekerjaan rumah di buku paket halaman 137 ya. Dan jangan lupa handout yang Ibu bagikan tadi silahkan dibaca ya. Nah, kalau belum paham. Selanjutnya jangan lupa dicatat pekerjaan rumahnya halaman 137 yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, yaitu tentang lembaga sosial atau lembaga keluarga. Nah, apabila sudah selesai, tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu rasa cukup sampai di sini. Dan silakan Ketua Kelas Tamrin menutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Oke, makasih. Teman-teman, tadi sudah kita mengikuti kegiatan pembelajaran yang disampaikan oleh Ibu Guru yang hebat. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, terima kasih kepada Tamrin. Dan Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Resi, sudah boleh stop share.